ajaran ulama adalah ajaran yang mengancam proyek-proyek setan. Itulah dia. Hidup adalah ujian, teman-teman. Jadi sekalipun ya kita mentaati Allah, Allah akan memberikan ujian-ujian. Untuk apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, teman-teman, turunnya surah Ad-Duha ini dia pas waktu itu Nabi sedang menunggu wahyu. Jadi wahyu terputus cukup lama, sampai-sampai muncul ejekan kepada Nabi dari orang-orang kafir Mekah, terutama dari seorang wanita, istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Dia saking bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sepakat suami istri untuk mengganggu Nabi. Nabi berdiri di pasar, ya ibadallah, qulu la ilaha illallah, ana Rasulullah, wahai hamba Allah, aku adalah Rasulullah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, ana Rasulullah, wahai manusia, aku ini utusan Allah, ucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Datang orang dari belakang itu lemparin batu sampai pecah kaki Nabi. Ternyata itu adalah Abu Lahab. Nah, setiap Nabi mau lewat di sebuah jalan, ada seorang wanita menggendong kayu bakar yang penuh dengan duri, dilempar di situ tempat Nabi lewat supaya Nabi terkena duri. Itulah namanya istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Jadi dua orang ini suami istri, satu rumah tangga, kompak masuk neraka, kompak memusuhi Nabi. Ya gitulah. Jadi kalau dalam istilah sekarang tuh buzzer. Hanya dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada sosial media. Jadi dulu ada duri-duri, ada batu-batu, yaitu dilempar. Ada propaganda, teriak-teriak di mana-mana. Si Abu Lahab berkata, Muhammad kadzab, Muhammad pembohong, kadzab, kadzab, pembohong, pembohong. Begitu. Di mana Nabi berdakwah, dia buat buzzer, ya, jadi buzzernya untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Ya itulah teman-teman rahmatullah. Dan tidak sedikit ya para nabi yang dibunuh, biasa itu. Ya kalau sekarang kan nggak ada nabi yang ulama dipenjara, ulama dipersulit, ulama diancam, ya begitu. Semuanya itu kenapa? Karena memang ajaran ulama adalah ajaran yang mengancam proyek-proyek setan, gitu. Ya gitu. Setiap ulama mengajarkan sesuatu, setan terancam. Apalagi mengatakan itu haram, nah gitu. Jelas terancam setan-setan itu. Korupsi haram, korupsi terancam. Koruptor terancam. Pokoknya harta haram, penghasilan haram, cara-cara menipu, cara-cara berbohong, semua itu adalah proyek-proyek setan. Kalau sudah para ulama menjelaskan apa yang haram, maka itu terancam. Mereka di situ mereka ngamuk, maka wajar kalau mereka sampai ke tingkat yang memusuhi para ulama, memusuhi, ya gitu. Di mana-mana itu terjadi di setiap negeri, banyak sekali para ulama di penjara. Dulu juga begitu, Abu Hanifah, dan itu sepanjang zaman terjadi. Di mana saja terjadi. Di Mesir banyak sekali para ulama yang dibunuh, ya banyak sekali. Ya teman-teman, Allah, itulah perjuangan para ulama. Nah, waktu itu Nabi menunggu wahyu, nggak turun-turun. Nah, datanglah ini Ummu Jamil, bikin propaganda dia. Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya, gitu. Jadi dia teriak-teriak di mana-mana. Udah jangan ikut Muhammad. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh setannya. Jadi Ummu Jamil menganggap Allah itu setan. Jadi Allah yang menurunkan wahyu dianggap setan oleh Ummu Jamil. Dia berteriak, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. Nah, gitu teman-teman. Datang ke Rasulullah langsung. Dia berkata, ya Muhammad, qad tarakaka syaitanuk. Muhammad sudah meninggalkan kamu kan, setan kamu kan, gitu. Jadi begitulah teman-teman rahmatullah. Maka turunlah surah Ad-Duha memberikan kabar gembira. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi waktu malam ketika sudah mulai gelap. Wal-laili idza saja. Saja ini artinya adalah taghtiyatun nahar bi dhalamil lail. Artinya cahaya siang ditutup dengan gelapnya malam saja. Jadi saja ini adalah gelapnya malam yang menutupi cahaya siang, dan demi waktu malam yang kegelapannya menutupi cahaya siang. Masya Allah, ya. Duha artinya cahaya, terbitnya matahari, menunjukkan bahwa setelah terputus wahyu datang kabar gembira. Wahyu turun sekarang. Wadduha, wahyu sebagai cahaya. Wadduha, wahyu
sebagai panduan yang membedakan mana hak mana batil. Wadduha wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika menutupi cahaya siang. Artinya apa? Pergantian ini adalah sunnatullah. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan perumpamaan bahwa kegelapan itu seperti kekafiran dan cahaya itu seperti keimanan. Jadi kita tinggal memilih mau ikut Allah sehingga kita dapat cahaya, atau mau ikut setan sehingga kita hidup dalam kegelapan. Makanya orang-orang yang ikut setan, dia seperti orang dalam kegelapan. Apa saja dimakan, haram dimakan, membunuh dilakukan, apa saja dengan segala cara dilakukan. Tidak ada kemanusiaan di situ, tidak ada kasih sayang di situ. Yang ada hanyalah kepentingan. Yang penting aku menang, terserah mau dengan cara korupsi, mau dengan cara menipu, terserah. Yang penting aku dapat tujuanku. Nah, itu kegelapan. Jadi dia ngamuk. Orang itu dalam kegelapan tanpa iman, dia itu ngerjain apa saja, yang penting dapat tujuannya. Itulah yang disebut dengan teori Machiavelli, ya, menghalalkan segala cara. Kayak gitu, apa saja yang diinginkan dilakukan, yang penting menang, yang penting dapat. Nah, gitu. Kekerasan apapun dilakukan demi tujuan, yang penting tujuan tercapai. Nah, tapi kalau orang yang mempunyai cahaya, dia tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, maka dia tidak akan melakukannya. Dia akan selalu berhati-hati. Mengapa? Karena dia tahu ini haram, ini dosa, maka dia tidak akan melakukan itu. Nah, begitu turun surah Ad-Duha ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bantahan. Langsung di dalamnya ada bantahan terhadap siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil yang mengatakan bahwa qad tarakaka syaitanuka ya Muhammad. Syaitanmu telah meninggalkanmu Muhammad. Kata Allah langsung dijawab di sini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka artinya tidak meninggalkanmu Muhammad. Ma qata'a, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, dan Tuhanmu tidak marah kepadamu. Wa ma qala. Wa ma qala artinya tidak marah. Jadi Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Ma wadda'aka. Wadda'a artinya qata'a, memutuskan. Enggak, Allah tidak memutuskan wahyu. Allah tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Allah tetap menurunkan Al-Quran. Wa ma qala, Allah juga tidak marah kepada Rasulullah SAW. Wa ma qala, Allah tetap mencintai Rasulullah SAW. Nah, teman-teman rahimahullah, itulah dia, hidup adalah ujian, teman-teman. Jadi sekalipun ya kita mentaati Allah, Allah akan memberikan ujian-ujian. Untuk apa? Untuk menguji benarkah iman kita kokoh atau tidak. Begitu. Jangan kemudian kita mengharapkan nyaman terus, tenang terus, lancar terus. Enggak, harus ada liku-liku. Ya, biasa. Para nabi saja dipenjara, dibunuh. Itu biasa, teman-teman. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Muhammad mau dibunuh, jadi Nabi Musa mau dibunuh. Jadi pokoknya hidup para nabi itu berliku-liku. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa setelah dia beriman langsung tanpa ujian? Tidak, justru dengan iman itu diuji. Ya wajar, diuji dengan penjara, diuji dengan kesulitan, diuji dengan, karena apa? Karena kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali waktu Allah tunjukkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemenangan-kemenangan. Dari mana? Dari kesabarannya. Termasuk sabar dalam menjadi ujian Allah, termasuk pertolongan Allah, termasuk kemenangan. Jadi kemenangan itu bisa berupa sebuah kemudahan, bisa berupa sebuah ujian. Itu kemenangan. Kapan itu? Ketika seseorang sabar menerima ujian Allah. Misalnya Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu kemenangan. Itu karena kesabarannya, tidak langsung meninggalkan iman. Ini ada orang, dia baru saja diuji dengan kesulitan-kesulitan, langsung meninggalkan jilbabnya, langsung dia memusuhi ulama, memusuhi orang Islam. Jadi kenapa? Karena tidak sabar dalam menjadi ujian. Kemenangan itu juga kesabaran dalam menjadi ujian. Itulah sahabatku rahimakumullah, bahwa kita memang berada dalam kondisi kemenangan selama kita sabar mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, Abi Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang kami di lokasi. Nah, ini bagian basement. Ini bagian basementnya. Nanti di lantai 2-nya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insya Allah cukup besar biayanya. Sahabat rahimakumullah,
teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fat Al-Hakim di pesantren Fat Darut Tafsir, dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia telah membangun rumah di surga.